Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya adalah Francisca Ferianti dengan nomor BIM 2022410036 dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan saya Nadia Lasopia dengan nomor BIM 2022410002. Jadi teman-teman, kita di sini mau membahas mengenai study case nih. Apa sih study case-nya? Yaitu penerapan perhitungan luas bumi untuk pembuatan satu jas hujan. Teman-teman masih tahu dong, kalau jas hujan itu pasti ada perhitungannya secara detail. Nah, lanjut. Adapun latar belakang dari study case yang kita angkat ini, yaitu dunia industri, konveksi, dan tekstil sangat memperhatikan dalam menekan biaya produksi barang dan meminimalkan limbah pabrik yang dihasilkan dari hal tersebut. Nah, digunakan agar dapat mengefisiensi penggunaan bahan yang akan diproduksi. Salah satunya industri dalam produksi pakaian, terutama jas hujan. Di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat membutuhkan jas hujan sebagai perlindungan dari hujan nih teman-teman. Terus estimasi kebutuhan kain dengan lancar, tepat, dan efisien itu pasti sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan, meskipun dengan produksi skala besar maupun skala kecil. Pada perhitungan kain untuk jas hujan dapat dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Nah, itu tuh tergantung pada desain yang akan kita pakai. Nah, umpama nih desainnya itu terlalu rumit. Nah, untuk caranya ukuran tubuh untuk menyesuaikan itu gimana? Jadi bisa mungkin kita itu melihat dari sisi produsen, dicari rata-rata orang Indonesia itu memiliki badan berukuran berapa, standarnya berapa gitu. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mengetahui hal tersebut? Untuk mencari rumus-rumus nih agar produksinya lancar, terus dapat mengefisiensi biaya dan mengefisiensi kain agar tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, dengan ini tuh menggunakan pendekatan kalkulus, matematika, dan geometri. Penerapan dengan integral pada konsep luas pada suatu permukaan atau penerapan dalam konsep luas permukaan dan integral. Nah, dalam kalkulus sangat penting untuk mendapat estimasi. Penerapan kalkulus integral ini dapat menghitung seberapa luas permukaan suatu benda yang akan digunakan yang nantinya untuk produksi. Nah, dilanjut oleh teman saya. Setelah itu ada tujuannya, yaitu yang pertama untuk memahami bagaimana konsep integral dapat digunakan secara efektif dan menghitung luas bahan dalam pembuatan satu set jas hujan. Dan kedua yaitu untuk mengetahui bentuk geometri sederhana yang digunakan untuk memodelkan dalam bagian-bagian yang ada pada jas hujan. Next. Kemudian adapun study case atau permasalahannya. PT Timur Air merupakan usaha kecil menengah yang khusus memproduksi berbagai macam plastik. Salah satunya yaitu jas hujan. Jas hujan berbahan plastik sintesis ini digunakan sebagai kebutuhan masyarakat lokal, khususnya di daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi, seperti di Gresik dan sekitarnya. Dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan berusaha untuk menekan pemborosan bahan kain yang sering terjadi akibat dari perhitungan yang tidak tepat. Maka dari itu, diperlukan pendekatan matematis agar membantu menemukan estimasi kain menggunakan metode integral, khususnya luas permukaan pada benda putar seperti yang ada di mata kuliah kalkulus 2. Bagian-bagian jas hujan harus dimodelkan dengan geometri. Melalui pendekatan ini diharapkan perhitungan kebutuhan bahan menjadi lebih tepat, efisien, dan bisa diaplikasikan ke proses pembuatan jas hujan dengan jumlah kecil maupun jumlah yang banyak. Next.
kita ada dua metode di dalam pemasaran tersebut. Yang pertama yaitu trapezoida, dan yang kedua itu dengan metode Simpson 1/3. Nah, apa sih rumus-rumusnya untuk trapezoida? Yang pertama itu trapezoida yaitu dengan cara H plus 2 bergulung FO ditambah 2 FI ditambah 2 F2 ditambah angka selanjutnya dilanjut dengan 2 Fn min 1 ditambah dengan Fn. Nah, untuk yang Simpson 1/3 caranya beda, yaitu dengan H/3 dalam kurung FO ditambah 4 Fi ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah F4. Nah, kita mengambil sampel data ukuran jas hujan. Yang pertama untuk badan. Badan itu membutuhkan panjangnya itu 80 cm dan lebarnya itu 60 cm. Untuk lengannya itu tentunya pakai lengan itu dengan ukuran 75 kali 75 cm. Untuk bagian kepala atau topi dengan luas lingkaran yaitu dengan ukuran 40 cm kali 40 cm. Dan untuk celananya saya 2 kaki. Nah, itu dengan ukuran 45 kali 65 cm. Dan ada juga yaitu data pengukuran lebar badan, yakni dengan panjang 0, 20, 40, 60, dan 80. Kemudian ada pun lebarnya 60, 63, 65, 62, dan 60. Berikut perhitungan dengan metode trapezoida. Dengan model matematikanya yaitu integral 80 0 fx dx. Perhitungannya yakni dengan rumus H sama dengan H/2 dalam kurung FO ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah angka berikutnya sampai dengan 2 Fn-1 plus Fn. Dengan intervalnya yaitu 20 cm sama dengan 20/2 dalam kurung 60 ditambah 2 dalam kurung 63 ditambah 65 ditambah 62 tutup kurung ditambah 60 sama dengan 10 buka kurung 60 ditambah 2 dikali 190 ditambah 60 tutup kurung sama dengan 10 buka kurung 60 ditambah 380 ditambah 60 tutup kurung sama dengan 10 dikali 500 yaitu hasilnya 5000 cm persegi. Next deh. Nah, untuk metode Simpson 1/2/3 itu karena kita punya 4 sudut interval, N-nya itu 4 diagonal, maka H/3 FO ditambah 4 FI ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah F4 sama dengan 20/3 60 ditambah 4 dikali 6 3 ditambah 2 dikali 65 ditambah 4 dikali 62 ditambah dengan 60. Nah, itu lagi 20/3 hasil dari untuk di dalam kurung harus di gitu terlebih dahulu. Nah, itu 60 ditambah 252 ditambah 230 ditambah 248 ditambah 60. Lanjut lagi 20/3 dikalikan 750 tadi itu hasil dari penjumlahan dari di dalam kurung tadi. Hasilnya yaitu 15.000/3 sama dengan 5.000 cm. Jadi untuk total kebutuhan kain yang pertama untuk badannya sendiri itu 10.000 cm. Untuk yang lengannya itu 2 dikali 75 dikali 25. Nah, untuk itu 75 dan 25 ini itu terlebih dahulu dikalikan, habis itu dikalikan dengan 2. Itu hasilnya itu 3.750 cm. Untuk topinya itu membutuhkan 1.200 dan celahnya itu membutuhkan 13.650. Nah, habis itu di total semuanya maka hasilnya itu 28
500 cm. Nah, ini tuh bisa itu bisa dirubah menjadi meter biar lebih singkat, yaitu membutuhkan 2,85 meter. Berikut kesimpulan dari hasil perhitungan kami, yaitu berdasarkan hasil perhitungan dengan integral numerik sudah termasuk cadangan untuk potongan. Studi kasus ini membuktikan bahwa kalkulus 2 memiliki penerapan nyata yang ada pada kehidupan sehari-hari, terutama di bidang tekstil, perancangan busana, dan produksi manufaktur. Baik, itu saja dari kami mengenai penerapan dalam rumus-rumus di kalkulus 2. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk apabila nih kita ada beberapa rumus-rumus yang kita ketahui, silakan untuk dicoba, silakan untuk dianalisa, karena rumus-rumus itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kita itu tidak menggunakan rumus-rumus tadi, maka biasanya itu dapat dipastikan bahwa ada beberapa perusahaan itu estimasi biayanya itu lebih banyak. Jadi dia mengambil keuntungannya itu sangat sedikit atau bahkan bisa rugi. Habis itu untuk kain-kainnya juga, apabila kita tidak menggunakan rumus-rumus tertentu, maka dapat dipastikan kita itu bakal buang-buang bahan. Jadi semisal bahan 10 meter dapat memproduksi 3 jas hujan. Nah, kalau kita tidak menggunakan rumus-rumus yang rumus-rumus tersebut itu dapat mengefisiensi beberapa ukuran, beberapa rancangan, itu tidak bisa, teman-teman. Apabila kita tidak menggunakan rumus-rumus tersebut, nah, dapat dipastikan kita itu rugi dalam biaya yang kita keluarkan. Jadi umpama kita ada 10 meter bahan. Nah, 10 meter ini aslinya itu bisa memproduksi 3 jas hujan umpama. Nah, apabila kita tidak menggunakan rumus, maka biasanya itu bisa-bisa itu kita cuma bisa dapat 2 produk aja, 2 jas hujan aja. Jadi yang satunya itu tidak bisa terproduksi karena bahannya habis, karena ada potongan-potongan tertentu itu melebihi atau ada kekurangan atau ada kesalahan dalam perhitungan tersebut. Maka dari itu, rumus-rumus kalkulus 2 ini sangat penting dalam berbagai persoalan yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Cukup dari kami, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.